Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Dwi Novari dalam program Najwa Khair. Hari ini tema kita Balada Santri. Alhamdulillah telah hadir bersama saya sosok dai muda Kota Palembang, Al-Fakir Hendri Kusnadi, STHI MM. Apa kabar Al-Fakir? Alhamdulillah bi khair fi kulli waqtin wa hin. Keluarga bagaimana? Kabar keluarga? Kadzalik bi khair. Alhamdulillah. Al-Fakir Hendri, saat ini kami akan mengajak mengulang masa 30 tahun silam. Nostalgia. Saat-saat Al-Fakir Hendri menginjakkan kaki di pondok pesantren Gontor. Bagaimana perasaan Al-Fakir saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Review kenangan masa lalu di pesantren Darussalam Gontor. Jadi punya cerita gini, Ustaz. Dulu anak itu kan tamat sekolah dasar negeri di Cengal. Anak ini pindah-pindah kelas 1, kelas 3 di Pulau Bangka. SD. Kelas 3, kelas 4 di Tulung Selapan. 5, 6 di Cengal sama SD 01 Cengal. Kemudian ke Madrasah Sanawiyah Tulung Selapan jadi pesantren Al-Islah sekarang. Pernah ke Musli Kori jadi pimpinan mudir di sana. Hanya zaman kita dulu kan CAU ya. CAU 1, CAU 2. Anak ranking 2, ranking 1 waktu ingat. Langsung anak minggat waktu hari kalangan ke Cengal itu nggak mau sekolah kalau nggak diantarkan ke Gontor. Utul bil ilma wal bisin, sudah tahu dalilnya itu kan. Karena guru kami dulu dari Ponorogo dulu kan. Jadi mereka cakap bahasa Arab Inggris tertarik kan. Awalnya itu. Tapi karena kita anak dusun, anak kampung, hanya modal bisa baca Quran, ngaji pakai lagu irama itu aja. Ternyata ada semudah itu tes masuk Gontor, kayak UNPTN SMP zaman sekarang. Orang harus ada bimbel kan sekarang kan. Jadi ikutlah sama. Awalnya mau sendirian. Kebetulan takdir qadarullah, kakak sepupu saya itu kan guru karate. Musim hujan sedikit ada kasus dengan gurunya kan, kena skorsing. Akhirnya takdir beliau ikut saya. Jadi ada teman. Berdua ya nih. Iya, berdua, kakak sepupu. Enggak diantar orang tua saat itu. Ya, diantar. Dan ayah saya pengalamannya paling jauh Palembang. Hanya modal putu alaman aja, nekat masuk kan. Anak masih kecil waktu. Sampai sekarang masih kecil, enggak tinggi-tinggi saya kan. Jadi pendek cerita, Tesla kan masuk Gontor pembekal bulan Ramadan zaman kami dulu. Ya namanya kita 1 bulan tuh kurang ini. Kakak sepupu saya sama-sama nggak lulus saat itu. Ya, tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 87 kali ya. 87. Ya 87. 87 masuk ke pondok pesantren modern Arisalah yang baru meninggal kemarin, Ki Maksum Yusuf itu guru saya. Cuma walaupun anak 2 tahunnya berkesan sekali, beda dengan ini Gontor kan. Bahkan beliau meninggal pun dapat firasat mimpi saya sampai datang. Subhanallah. Jadi itu walaupun berkesan, apalagi yang seperti Ustaz Fatila sampai tamat kan. Jadi tahun kedua ikut lagi tes. Saking pinter tidak lulus lagi kan. Padahal sudah ada bekal kan. Memang ada kelemahan anak di situ waktu itu hitung-hitung. Zaman kami dulu ada belajar ilmu ukul, al-hisab, berhitung tuh belajar nih kan. Ya, kalau sekarang matematika belajar juga ada, kimia lengkap. Kakak sepupu lulus dan saya balik lagi ke pesantren Arisalah. Tahun ketiga alhamdulillah dapat nilai 100 karena pengalaman 2 kali tes lulus, jadi langsung loncat kelas. Langsung kelas 2. Kelas 2 itu kelas ini ya. Kelas biasa saya dulu kan. Kelas 2, kelas 3, kelas 2J, 3F, 4D, 5, kelas 5F. Udah itu gimana? Mendalami lagi kelas 5 2 kali. Ada F-nya itu maksudnya gimana itu? Oh, di Gontor kalau kelas tertinggi itu B. Kalau A tuh anak nggak naik.
Oh. Yang 2 kali. Iya, iya, iya. Nah, jadi sesuai dengan apa? Rentang nilai. Dari 100 dari A, B gitu. Jadi kelas 6. Nah, pendek cerita tamatlah ngabdi. Zaman saya baru ada Gontor 2 tuh. Berapa tahun jadi? Kalau hitung-hitung sampai kuliah di sana juga 2 semester pernah kuliah ya di ISIT dulu kan. Sekarang jadi Unida kan. Dari awalnya sejarah kan IPD, Institut Pendidikan Darussalam. Jadi Institut Studi Islam Darussalam, jadi Universitas Darussalam Gontor. Tapi yang salut itu kita orang-orang pesantren tuh ya, Intan Surayan Surkum tuh, wa sabit akramakum Ibrahim 7 tuh yakin bener. Kami tuh masa bisa jadi universitas, kata kami dulu kan. Ngenyek kami dulu kan, kalau bahasa orang Palembang. Ya bener. Ternyata jadi mimpi jadi kenyataan. Jadi paling tidak, pendek cerita, kalau kita ke Gontor atau ke pondok pesantren kan di Nusantara ini ada 3 sistem pesantren kan. Sistem Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah NU dengan Bandongan, apa namanya kalau belajar itu Sorogan, Talaki itu kan. Ada yang semi modern, masih apa namanya menerima modernisasi klasikal. Cuma bedain klasikal aja. Nah, kalau modern ini klasikal. Kelasnya kelas tadi itu B, C, D itu kelas kan. Kalau zaman sekarang ya seperti Rubat Muhyiddin itu kan atau Aryat itu ikut ujian negara kan. Saya juga dulu nggak ada ijazah, zaman kami ada ijazah itu. Gontor tuh lucu dalam negeri nggak diakui, luar negeri malah diakui. Terus bisa kuliah di UIN, Ustadz Hendri gimana itu? Saya dulu ikut ujian ekstra nih, SKB 3 Menteri waktu itu. Betulan itu alumni Gontor Menteri Agama waktu itu Pak Malik Bajar kan. Di SKB 3 Menteri. Jadi sekarang alhamdulillah ada 3 ini sedikit oleh-oleh anak sebagai perkembangan ya. Mungkin boleh juga kalau punya pesantren. Kami kemarin di Permusi, kebetulan ketua LDP Permusi Sumsel, ada Ustadz Dr. Abdul Somad di Lampung itu ada pesantren Mu'adalah. Mu'adalah itu ini wawasan juga kan. Jadi dalam pesantren itu kan ada istilah, ada 3 sistem tadi, Salafiyah, ada modern. Jadi kalau Mu'adalah tidak perlu ikut ujian negara lagi. Pondok mengeluarkan ijazah sendiri dan itu diakui negara, SKB 3 Menteri. Seperti pondok Gontor yang tempat Ustadz Hendri belajar. Itu Mu'adalah maksudnya. Termasuk Tebu Ireng juga masuk kan. Mu'adalah KMI itu kan Gontor dengan cabang-cabang ya. Ada kalau Gontor kan ada cabang, ada alumni ya. Seperti pesantren Rotul Ulum itu alumni kan. Alumni Gontor misalnya saya ini di pesantren itu alumni. Kurikulum silabus dari sana. Tapi kalau dia cabang seluruhnya drop guru dari sana semua kan. Mu'adalah KMI. Nah, ada pesantren Salafiyah bisa juga seperti itu. Nah di Sumatera ada 2 di Lampung sama di Mubah. Nah di Mubah bakal bikin cabang Gontor yang kesekian kerjasama dengan Pemkap. Itu Ustadz Albar Leting Ustadz Somad di Mesir dulu yang menggarapnya. Kalau di Lampung ini unggulan mereka 2,5 tahfiznya 2,5 bulan bagi santri cerdas sudah bisa hafiz Quran. Bagi yang agak lambat IQ 3 bulan. 2,5 bulan hafiz Quran. Iya. Fokus, tapi alus alumni SMA. Fokus Al-Quran, tidak belajar diniyah lainnya. Itu kan wawasan. Jadi zaman sekarang ini ibarat seperti sekolah dasar Islam terpadu kan. Kita harus memiliki unggulan. Jangan kalau sama semua kan. Nah, itu alasan bedanya. Kalau di Gontor dulu Ustadz Hendri unggulannya apa? Di pondok pesantren Gontor yang Ustadz Hendri rasakan saat itu. Pesantren modern Gontor dengan cabang-cabang dengan alumninya bukan hanya belajar kitab kuning. Maka kalau ditanya pertama kali ke Gontor tuh ada tulisan besar-besar, ke Gontor apa yang kau cari. Itu filosofi dalam sekali, tak terhingga jawabannya. Jadi tak jadi dunia, islahul niyah, memperbarui niat, tuabul ilmi lil ibadah, ibtiqan li mardatillah, li ilai kalimatillah, itu tujuannya kan. Kemudian Gontor itu kan walaupun anak orang Muhammadiyah dimasukkan ke Gontor masih Muhammadiyah, pun sebaliknya NU. Karena Gontor itu dia lebur dalam satu ketika masuk mencetak generasi, mencetak kaderisasi umat. Ini menarik ini. Mencetak generasi kaderisasi umat. Jadi kalau orang tua NU pas pulang nanti tambahin jadi NU, Muhammadiyah tambah jadi Muhammadiyah. Anaknya NU tuh lain anaknya kan. Cuma yang garis seluruh kan garis itu kan. Orang tarekat ya, memang basicnya orang tarekat. Sistem di Gontor sendiri gimana itu pendidikannya? Dengan dibandingkan dengan pondok-pondok pada umumnya gimana itu Hendri bisa diceritakan? Mungkin bedanya kalau pesantren Salafiyah
kan pesantren itu kalau sejarahnya orang sekarang salah imit bangun pesantren kalau punya modal kan langsung bangun masjid, bangun asrama ini. Bukan kayak gitu. Itu namanya pesantren itu alamiah. Makanya ada yang punya modal kemarin deket Yana, Ustadz kita dirikan. Bukan seperti itu. Biar alamiah. Kita buka aja pengajian 2 pekan sekali ngajar torekat ya, dari rumah ke rumah. Justru tambah banyak murid. Pertama tuh proses sejarah tarikhnya yang berdiri pesantren ada seorang kiai ulama yang mumpuni di bidangnya masing-masing ya. Kalau zaman sekarang banyak ulama tuh kalau minjam istilah kayak Syafi'i Yunus, karena mengambil istilah beliau, kalau zaman dulu ulama zaman dulu semuanya bisa seperti supermarket, umat pengen ini bisa, tapi antara seluruh ilmu tuh ada satu unggulan seperti Ibnu Sina kedokteran, nah kira-kira seperti itu. Zaman sekarang ada spesialisasi ini kan, memang wajar spesialis kan kita harus menguasai. Di Gontor kalau ditanya di Gontor apa yang diajarkan, umum 100%, agama 100%, nggak ada dikotomi ilmu pengetahuan tuh nggak ada. Menarik ini. Tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Bisa dijelaskan ini Ustaz Henry? Ya seluruh diajarkan, kimia, fisika, ilmu ukur, aljabar, matematika diajarkan. Mungkin kalau yang fokus sekarang ada paket C kan, alumni aliyah SMA, SD, paket A, paket B, alumni SMP sanawiyah. Nah itu. Kemudian mampu berjuang dan memperjuangkan, mampu bergerak dan menggerakkan, dan mampu hidup dan menghidupi umat. Jangan minta hidup, berjasa jangan minta jasa. Jadi anak ingat pesan di pondok dulu oleh kiai kami, makin beda loh orang basic pesantren, ruh berjuang jihad itu lain. Ruh jihadnya beda. Kami kalau Gontor ada 4 pancajiwa pondok pesantren. Jiwa pondok pesantren kalau nggak ada jiwanya, kayak ragu Pancasila itu kan, bangunlah jiwanya, bukan bangunannya badannya. Orang sekarang sibuk fisik bangunan, jiwanya kosong. Kalau pesantren ruhiyah itu hidup, spiritualnya itu hidup, kolbunya itu kan. Nah, pancajiwa pondok pesantren itu ada berbudi tinggi, akhlakul karimah, noble character, berbadan sehat. Nah, ada olahraga, mensan and corporate kata bahasa orang seberang kan, al aqlu salim, piljim salim. Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Berpikiran bebas ini tidak terkungkung dalam satu konsep. Dia luas wawasan, tidak mudah-mudah ngata bid'ah orang lain. Itu maksudnya tuh, berpikiran luas, berpikiran bebas itu kan. Kamu mesti NU dah di Gontor enggak itu. Karena dikasih kedewasaan. Makanya untuk tingkat kami ya, kitab yang dipelajari, kalau tingkat sanawiyah, MI lah katakan, itu kitab fikih Syafi'i. Karang Wali Mudir sini kayak pendiri, Kemizar Kasih pendiri Gontor. Tetap belajar fikih mazhab Syafi'i maksudnya. Tauhidnya sifat 20. Asy'ariyah kan. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika sudah naik ke kelas 3, 4, kelas 2 aliyah, dituntut berpikir agak luas, mazhab Ibnu Rus. Apa namanya? Bidayatul Muqtasid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rus. Udah diajar perbandingan mazhab. Bahkan Muqarranan Alian diajarkan, Profesor Muhammad Yunus. Perbandingan agama diajarkan juga. Itu di kelas berapa? Kalau ya, di kelas tinggi lah, kelas 2 aliyah kan. Dan kalau kelas 2 aliyah itu kita ada namanya Fathul Kutub. Makanya salah besar orang mengatakan Gontor enggak belajar kitab kuning, salah. Kitab tuh kan hanya kuning aja, yang putih juga ada kok. Warnanya aja. Nah, kalau yang kelas 2 aliyah itu takrib yang tipis-tipis. Sarah-sarah yang tipis. Nah, seperti meja kayak gini lah, dibuat kelompok, satu kelompok tuh orang 10 atau orang 5. Dibuat pembahas kayak bikin masalah, pakai bahasa Arab. Misalnya masalah batal wudu misalnya, dalilnya apa. Itu pakai bahasa Arab dibuat tulisan. Di atas meja ini banyak kitab tumpuk, dibuat gini kayak gini kita nih. Ini kitab. Nah, kalau ketiga aliyah tebal-tebal semua. Kayak gini, minimal kayak gini, kayak Quran ini. Kalau di Nahdiyin NU itu ada Bahsul Masail. Nah, istilahnya Bahsul Masail lah. Kalau ini, kalau kami Fathul Kutub namanya. Jadi modal bahasa Arab. Tapi bedanya kalau di pesantren tradisional kan ada namanya sanad ya, ada ijazah. Kalau anak amati, kalau bakal Gontor tuh sanadnya ke ini, Sumatera Tawalib, Profesor Muhammad Yunus ke situ. Ijazah kalau pertama dapat ijazah, itulah ijazahnya kan. Itu. Tapi sekarang sudah SKP 3 menteri itu Gontor ijazah pondok ngeluarkan diakui di dalam negeri, luar negeri. Tapi banyak juga makanya enak alumni kalau di pesantren dia inovasi,
Mungkin dia condongnya seperti anak ke torekat ya, atau tahfiz, bikin unggulan masing-masing. Cuma kalau cabang dia harus nyontek 100% ke sana. Ke Gontor. Ya, berkibar. Semua. Dari mulai kurikulum, pengajar juga seperti itu, Ustaz. Ya. Nah, ini nanti ada 10 tip agar anak kita ini mau masuk pondok pesantren nih, caranya bagaimana. Itu rahasia. Alhamdulillah senang anak saya yang di Riyadh kelas 2 itu kan. Malah anak kirim ke jauh, udah, anak senang di sini aja, udahlah. Alhamdulillah dia termasuk yang dapat apresiasi kan. Nah, kalau berbicara apresiasi, berarti kan seneng, betah dia karena dapat semacam hadiah dari pondok pesantren. Bahkan untuk pelajaran umum juara 1 di Riyadh, pelajaran luar. Untuk pelajaran pondok juara 3, juara 1, juara 2 anak aliyah semua. Kan campur kan? Iya. Untuk Isanau ya dia berarti juara 1 kamu tuh katanya. Pertahankanlah, cuma tambah aja tahfiznya supaya memudahkan kalau kita ke depan itu kan, yang mendalami. Ya syukur-syukur mudah-mudahan dia dapat ke Al-Aqab atau ke Yaman. Amin. Memang ngapain ke Habib Umar bin Hafiz beliau tuh. Amin. Nah ini terakhir ini ke situ, ke arah situ ya, ke arah Habib itu kan. Kemudian Ustadz Hendri waktu di Gontor tentu namanya mondok ada saat suka, ada duka. Yang paling tidak berkesan, maksudnya tidak berkesan, tidak enak. Tapi ini bisa jadi berkesan juga. Di pondok itu apa? Karena Ustadz Hendri dari Sumatera, tentunya di Gontor di Pulau Jawa mungkin berbeda kultur, berbeda makanan, budaya dan lain sebagainya, Ustadz. Nah inilah paling-paling 1 bulan 2 bulan, termasuk bahasa Arab. Di Gontor itu 1 bulan dijamin 1000% bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah. Gimana? Ya lingkungan yang mencetak itu, mengkondisikan. Karena kita susah sendiri kalau nggak bisa ngomong bahasa Arab, susah sendiri. Nak makan, nak beli ini. Semua harus dengan bahasa Arab. Bedanya ini kalau pesantren kan dengan pendidikan di luar ini banyak sekali. Ya bedanya kan kan sejarah pesantren tadi ada seorang kiai. Kan banyak santri yang nyantri ke kiai itu akhirnya kalau pesantren zaman dulu kan bangun pondok ya kan. Kayak yang di Tapsel itu kan, pesantren apa? Yang di Tapsel itu kan bikin pondok-pondok, satu pondok tuh orang 5. Yang itu yang ditiru oleh Saposan Jayan itu kan, cuma cantik bentuknya kan. Itu menarik. Tapi sekarang asrama. Kalau di Gontor yang sholat masjid enggak seluruh santri kan. Enggak muat masjid, santri 10.000. Jadi ada nilai, makanya kata Kiai kami itu, setiap yang antum lihat, wahai anak-anakku, santri-santriku, yang antum rasakan di Gontor selama berapa tahun di sini mengandung nilai-nilai pendidikan. Kalau di luar hanya pendidikan dan hanya pengajaran saja. Kita ada pendidikan pengajaran, bukan hanya memasuk ke transfer ilmu ke otak santri. Karena kalau di pondok itu kan 24 jam. Apalagi zaman sekarang kan banyak efek nih nanti kiat-kiat apa kelebihan pondok pesantren tuh. Kalau kenangan khusus dengan kiai atau ustadz di sana, Ustadz? Ya pasti saat kalau ini kan mungkin yang bisa sampai saat ini antum jadikan bekal dalam hidup. Mental, pendidikan mental. Memang kalau Gontor dulu itu terkenal dengan strength ya, ketat disiplin. Disiplin. Ya disiplin. Paling kecil push up. Kalau dijemur matahari biasa itu kalau nggak. Oh jadi kalau nggak hafal di push up, dijemur. Tapi itu kalau sekarang mungkin ham maksudnya. Iya. Kalau dulu nggak ada ham-haman ya. Lagi. Ya kalau yang sunnah pondok wajib itu jarban kena gatal-gatal itu wajar itu kan. Kalau untuk santri baru itu biasanya itu dukanya ya. Yang gatal-gatal itu ya. Tapi kalau sudah santri udah 2 tahun 3 tahun nggak lagi, udah bersih. Kebal sudah. Udah kebal, ada imun sudah kan. Kalau di Gontor itu kan santri kelas 5, 6 wajib ke masjid semua. Dan diajar organisasi. Dan ada penyerahan tampuk kekuasaan lah. Misalnya kalau dari kelas 6 nak tamat dikasih ke kelas 5 kan. OSISnya kalau ini kan. Kelas 5 bimbing adik-adik. Ada ngajar kelas sore juga. Yang ngajar tuh itu loh, santri kelas 5, kelas 6. Oh jadi yang santri-santri sudah lama atau sudah dewasa, kelas tinggi membantu mengajar. Kelas tinggi juga. Kelas 6 misalnya dikasih jadwal seluruh itu, jadwal khutbah Jumat. Jadi tidak mesti kiai khutbah Jumat itu, santri kelas 6 itu diajarin untuk ke masyarakat, diajarin khutbah Jumat tampil pakai bahasa Arab tapi kan bahasa khutbah Jumatnya. Kemudian untuk kelas 2 aliyah, untuk kelas 2 aliyah kelas 5, yang kelas 5 itu
mereka jadi mudabir di rayon-rayon kan, di asrama-asrama. Banyak asrama tuh, nama gedung ada semua kan. Asal daerah masing-masing gitu ya. Satu kamar itu maksimal orang 40 bejubel kayak iwak patin. Ukuran kamar? Sunduk itu kan. Iya. Nah, kalian lihat anak-anak di Arya itu masih enak itu pakai bertingkat. Oh, kalau kita dulu ada lemari kecil itu kan. Kasur. Oh, nggak ada batas ranjang, nggak ada Ustaz? Nggak ada. Kalau sudah piket kan ada jalur piket. Jadi di kamar tuh ketua kamar, bendahara kamar, sekretaris kamar ada. Jadi sholat yang di kamar sholat asar, sholat subuh. Di kamar sholatnya. Gantian jadwal imam. Di kamar masing-masing gitu. Itu kan dunia pendidikan kan. Wudhu di asrama masing-masing. Kalau maghrib wajib di masjid semua seluruh santri. Seluruh santri. Maghrib wajib seluruh. Kalau isya di kamar. Isya di kamar. Isya di kamar lagi. Karena cepet keluar nak belajar. Jam 10 wajib tidur. Makan gimana sistem makannya Ustaz? Ya makan pakai kartu. Disiplin semua. Ngambil masing-masing. Iya, breakfast. Kan kalau di Gontor ada dapur umum. Iya. Dapur umum ya seluruh santri. Ada dapur ustad-ustad yang sudah punya keluarga beristri. Dapur Bu Sahal, dapur Bu ini kan. Nah, itu dikit orangnya. Agak enak rasanya kan. Kalau orang banyak dapur umum nggak terasa masin. Itu kenangan pahit. Iya. Nah, ini disiplinnya ketatnya pakai kartu. Kartu itu anak ingat dulu 3 warna. Ada warna kertas kalau kita fotokopi itu kan. Kertas HPS itu. Warna kuning, warna hijau, warna biru. Masih ingat Anda? Breakfast, dinner, breakfast, lunch, dinner. Kalau salah bawa kartu itu capek-capek antri. Itu mengandung dia pendidikan, antri panjang-panjang itu. Pulang kembali ke kamar, ngambil. Kalau antum tahu, apalah hikmahnya antri panjang-panjang itu. Misalnya, kesabaran. Nah, betul. Itu nilai kesabaran. Kalau kelas 5 setiap tahun kalau Muharram ada tamsil masrohi, panggung sandiwara panggung ya. Menampil pakai bahasa Arab seluruh asrama, se-Darussalam misalnya, se-Gontor Darussalam itu, seluruh Indonesia. Dan juga kalau kelas 5 itu ada namanya drama arena. Apa itu drama arena? Itu nilai pendidikannya kalau sekarang EO. Event organizer. Nah, bagaimana memanage suatu acara besar itu ratus juta kan keluar duit tuh. Pakai sponsor juga. Di luar mie goreng, ada mie Gontor kan. Masya Allah. Pakai logo-logo kan. Ini aja profesional. Dan kelas 6, kelas akhir itu panggung gembira. Lebih besar lagi itu. Berarti banyak gembiranya, panggung gembira. Dan panggung gembira itu macam-macam acaranya. Nampil ke seluruh Indonesia, acara macam-macam acara. Nasyid seperti itu maksudnya. Model-model hiburan seperti itu. Penampilan. Kemudian masalah manajemen pondok pesantren. Beda manajemen pondok pesantren. Biasanya kan ada suatu yayasan saja, dakwah dan pendidikan Islam mengelola dana ZIS ya, zakat infak sodako. Itu kan dapat hak juga sebenarnya. Ya. Apalagi tapi badan ambilnya maksudnya. Ya, apalagi anak yatim. Innamal yakuna amwalai zulma, innamal yakufin putuna naro. Ana istilah dari ketum kami Permus itu hati-hati. Kalau aku katanya takut sekali makan duit seperti itu. Nah, kita makan duit orang lain, hati-hati timbul penyakit aneh-aneh istilah dia. Jadi keluarga pondok gak mau benar ngambil walaupun ada hak. Ini seluruh 9 hektar, 12 hektar tanah diwakaf untuk umat Islam seluruh dunia. Oleh kiai pendiri dulu kan. Cuma 1 pohon kelapa untuk keluarga pondok. Masih banyak pohon kelapa. Pohon kelapa nyiur, tinggi. Ada zaman PKI dulu ada itu. Jadi keluarga pondok itu mulai istri mudir, anak mudir itu punya usaha semua, punya toko buku. Jadi tidak berharap gaji lah bahasanya dari sana enggak? Memang di kantor enggak ada gaji. Enggak ada gaji. Staf pengurusnya semua seluruhnya, seperti itu. Makanya keikhlasan, kesederhanaan, berdikari itu moto namanya ada 4. Keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah. Biaya hidupnya gimana jadi Ustaz? Nah, biaya hidup kan banyak usaha, unit usaha. Oh, jadi dari unit usaha untuk menghidupkan orang-orang atau pengurus-pengurus asatis yang ada di dalam itu. Ya mereka misalnya manajemen pesantren itu, misal antum ngabdi di Gontor misalnya, antum tamat Gontor ngabdi di situ kan. Ngabdi dikuliahkan, istri dicarikan, rumah dibuat, ke mobil dibelikan. Anak dulu mau kayak gitu, cuma anak asasi anak dibeli nggak mau. Enak sebenarnya kan. Sampai Malet bahasa Palembang naik S3 laju lah kemana kan. Cuma balik pun ke Gontor. Nah, itu. Karena banyak dana ini pondok yang ngasih ilmu tuh.
Ada juga kayak gitu kader pondok banyak. Makanya yang membedakan dulu dari Bandung ya, itu hebat tuh terkenal karena kaderisasi itu penting, itu evaluasi pondok pesantren. Biasanya kalau kiai mati anaknya nerus kan, anak mati. Kalau di Jawa Gus. Nah kami itu ada badan wakaf, 5 tahun sekali ketua badan wakaf dipilih. Badan wakaf memilih isi manda MPR-nya lah. Kalau yang lama. Yang memilih mudir Tata maksudnya. negara, milih mudir. Syaratnya Trimurti 3 orang mudir nih harus ada dari santri senior salah satu orang. Oh jadi bukan nanti kiai punya anak terus dilanjutin, bukan seperti itu Ustaz? Mesti demokrasi. 5 tahun sekali. Sekarang yang terjadi saat ini gimana? Ya, masih kayak gitu. Seperti itu. Selama jadi, mudir masih hidup, masih dipercaya badan wakaf, termasuk tetap Dr. mudir. Hidayat Nur Wahid itu anggota badan wakaf, berhak jadi mudir juga. Gitu, Masya Allah. Jadi mandataris badan wakaf ada mudir tuh. Pertanggung jawabannya ke badan wakaf. Jadi milik umat Islam, kan ada berdiri Gontor tuh dia mengacu kepada ada 4 apa 5 sintesa. Santini ketan yang dilihat sintesa apa? Diambil plusnya kesederhanaannya. Pendidikan Buddha, agama Hindu sana ya. Kesederhanaannya. Kemudian aligat di mana Afrika itu kezuhutan ini pendetanya kan. Al Azhar Kairo itu badan wakafnya yang kaya. Jadi diambil sintesa dari beberapa sintesa lembaga pendidikan di dunia yang zaman dulu kan. Diambil itu. Diramu akhirnya jadilah Gontor seperti sekarang, seperti itu. Terakhir Ustaz, ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Tips tips agar betah di pondok dan juga tips bagaimana orang tua agar anaknya bisa diarahkan masuk ke pondok Ustaz. Ya. Silakan Ustaz, gimana Ustaz? Paling tidak ada 10 tip ya, sudah Anda carikan tipnya agar anak kita mau masuk pesantren atau generasi milenial sekarang ini kan paling tidak ada itu tipnya, paling tidak ada 3 alasan kenapa kan. Untuk generasi zaman now kan. Pertama itu innamal a'mal binniat. Niat lurus dan doa tulus orang tua. Jadi jangan mengharapkan anak soleh orang tua yang nggak soleh kan. Sama seperti bujangan, pengen dapat wanita soleh tapi dia nggak mensolehkan diri, kapan nggak dapet? Solehkan diri dulu. Kemudian yang kedua, bangun mimpi visi misi masa depan bersama dengan anak. Anak ini jangan dijuk makan macam koki kan. Sumber makan nak halal, doa kita tahajud nak kenceng. Yakinlah kalau untuk anak pasti min haitsu la yahtasib ada saja rezeki kan. Proyeksi kena jadi apa anaknya? Pilot project. Anak tertua kita pasti pilot project pasti kan. Iya. Wah itu. Pengen jadi apa? Paling tidak ganti ke seperti anak kan, membalik dai panggil orang kiai ustaz macam-macam kan. Paling tidak ganti posisi anak sebagai wakil rekat kan. Paling tidak harus kan. Nah itu kan. Yang ketiga, bangun urgensi dalam diri anak. Mengapa dia harus sekolah di pesantren? Anak sudah anak bangun. Nah, kenapa harus masuk pesantren gini. Ya, paling tidak zaman sekarang gitu kan. Anak kecanduan game lagi bingung gitu. Benar. Yang keempat, jadikan sekolah di pesantren sebagai prestasi. Dan itu tujuan utama. Kalau dulu salah orang tua. Soalnya orang sekolah pesantren anak buangan. Anak nakal masuk pondok gitu. Memang bengkel akhlak pondok itu Cami, tapi kan bukan menjamin. Makanya kalau dikirim anak sudah bagaimana menjadi prioritas, seharusnya anak-anak yang pintar-pintar cerdas masuk pesantren. Nah, jadi ulama yang cerdas. Itu. Yang kelima, hidupkan suasana kehidupan pesantren paling tidak mulai dari rumah. Maghrib, mati ke TV, ngaji. Nah, itu kan itu dilakukan oleh Gubernur Padang kan, Sumatera Barat. Dan juga perlu juga anak kita pengen masuk pesantren buka channel YouTube pesantren yang 10 terbesar di Nusantara. Ini alumninya. Nah, itu kan paling enggak. Memberikan penjelasan tentang pesantren. Iya. 7, kita harus menyelami hobi anak tuh apa sih? Seperti anak-anak hobi otak-atik laptop dulu kan. Sekarang dia Ariyat malah jadi bagian IT. Masya Allah. Nyoting ini. Mau dari mana-mana melok dia kan. Bikin video bisa. Kata anak, basicnya agama dulu, terserah nanti cita-cita mau jadi hacker. Nah itu kan.
Hacker Islami gimana? hacker Ustaz? Islami, Ada kan? nggak nanti? Nah, 8 kan ikutkan program persiapan masuk pondok seperti Gontor kan susah tesnya. Kalau Ariyat paling-paling ini penting ada dasar dari ilmu dari SD SMP sudah ini kan. Kalau anak ngerasa bener, tidak mudah masuknya. Ada bimbel kan, belum tentu lulus. Tapi enak yang mana dulu Gontor cuma ada satu. Sekarang zaman sekarang sistem masuk Gontor sekarang tuh pakai sistem seperti orang sekolah STAN. Selama dia 6 tahun, siap-siap aja dilempar kalau prestasi turun. Kalau walaupun dia Gontor cabang misalnya di Aceh, kalau dia rankingnya bagus, kirim Gontor pusat. Bukan deket zaman sekarang. Ya, mungkin zaman kita sekarang asal ada duit naik pesawat. Zaman kami dulu susah. Kemudian 9, jadilah kita tuh seperti perumpamaan jadi pemanah yang ulung. Target harus jelas, harus fokus untuk masa depan anak kita. Ini kan kalau Sayyidina Ali kan mendidik anak itu 0 sampai sekian tahun ya, itu seperti raja anak ini Mas ya. Kalau umur 20 sampai berapa 30-an itu yang belasan tahun masa pubertas itu daur morohako dalam tarbiyah taklim diperlakukan seperti tawanan, hak-hak tawanan itu sendiri, tapi kita benar-benar kita fokus, kita awasi kan. Kalau sudah masa-masa dia kuliah kan sifat sekolah mendidik anak SMP SMA usia saya itu kan harus ada sedikit Disiplin ketat. Berlaku seperti sahabat ketika kuliah kan. Jadi diskusi mau beda Nabi Ismail, Nabi Ibrahim umur 8 tahun. Seperti teman jadi. Teman masih kecil umur 8 tahun sudah dewasa. Zaman sekarang main game 8 tahun anak. Jadi ada istilah sebuah ini ungkapan dari keterpaksaan menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kebutuhan. Nah, terakhir ada 13 alasan mengapa anak milenial zaman now harus sekolah di pondok pesantren. Pertama, pesantren itu berasrama. Di asrama itu diajar mandi. Anak di pondok tuh ada laundry, cuma nggak mau laundry. Sabun colek cuci dewe. Anak-anak sekarang lemah, bawa pakaian kotor diambil cuci ke rumah digosok. Jadi pendidikan full 24 hour, 24 jam. Nah itu. Sekarang kan anak TK pun lagi online sekolah, daring. Tidak ada tatap muka langsung. Terpengaruh benar anak guru masih ngajar SMK PGRI Mata Merah materi. Yang absensi kadang-kadang berkurang akhlak anak-anak siswa. Nah, itu pondok tidak bisa kan. Yang kedua, terhindar dari efek-efek negatif di luar. Karena su'ul khuluqiyyu kan menular akhlak yang buruk itu. Ini bawa dari luar. Paling tidak kalau di luar banyak lah faktor kan. Pacaran, kecanduan game online, narkoba, macam-macam, ngisep aibon. Nah, itu. Ketiga, dia bisa mempelajari ilmu agama, ilmu umum 100% secara proporsional. Nah, itu. Kemudian keempat, mendidik dan mencetak anak yang soleh dan soleha dan kaderisasi umat. Yang kelima, mendapatkan tema dari mendapatkan teman, bukan tema. Kalau di Gontor kan dia Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Luas pergaulannya. Bahkan kawan dari luar negeri, Australia lagi ada kan. Malah santri Malaysia yang bahasa Melayu tidak boleh campur dengan orang Indonesia. Campur dengan orang luar negeri. Karena bahasa nasionalnya di Gontor itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan ini pun disiplin. Kalau minggu bahasa Inggris ngomong bahasa Arab kena templang juga. Kena banyak jasus mato-mato. Kalau di Gontor ingat itu ada pelang nama kan. Pelang nama itu ada warna, itu menunjukkan kelas. Setiap tahun berubah warna itu. Oh ini kelas intensif, oh ini kelas 2. Dari nama itu. Kadang-kadang kita ngobrol. Kata kita bukan jasus mata-mata, enggak curiga, rupo ya. Habis maghrib ada sidang, di papan tulis nama kita masuk Mahkamah Lugo. Kena ya. Rotan saya. Paling kecil rotan ada. Yang ketiga, mendapat biaya lebih murah. Cuma zaman sekarang ya dibanding ke biaya di luar ya lebih murah pondok pesantren. Karena di area itu 1.100.000 kan. Tapi seluruhan di situ kan. Memang bener ya, asal kita untuk anak tuh ada saja rezeki, enggak usah khawatir. Kapan-kapan nyonya kita menteri keuangan di rumah, bi ini minta sama Allah. Agak jawab aja itu, minta sama, nak yakin. Membentuk karakter, mental dan mindset pejuang masa depan. Subadul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Kemudian bisa melatih dan menjaga kualitas ibadah menjadi lebih baik. Memang dipaksa. Kalau kelas tinggi enggak sholat jemaah udah belum kena banyak rotan ya kalau pondok. Harus dihukum ya. Paling kecil push up ya. Kemudian
banyak pilihan ekskul lah Gontor. Yang punya bakat main gitar, gitar. Folk song. Yang punya bakat dangdut, dangdut. Ada musik jadi. Iya, cuma dakwah, lagu Romi Rama gitu kan. Yang pop apa namanya tuh, Ebit G Ade misalnya kan. Nasi puisi, teater, macam-macam. Kadang-kadang anak dulu ada, cuma anak dulu hobi ngaji, anak dulu rocker masjid. Pondok tuh. Tidak senang tidur di kamar, tidur masjid kawian dulu kan. Sampai sekarang masih ya, itu baru kan. Insyaallah. Nah, kemudian bisa mempelajari dan menguasai minimal 2 bahasa internasional, Arabic, English, Mandarin pun ada kan. Kalau di Arisalah kalau berenang ada kan. Ada. Terbuka peluang beasiswa ke luar negeri, ada channelnya. Kalau Ariyat kan kalau ke Yaman itu. Al-Ahqab Yaman. Cuma ada juga teman saya, Ustaz Budi Satriadi yang jadi mantunya pesantren yang Linggau, yang Arisalah, kemudian Arisalah Linggau itu ke Al-Ahqab punya pondok, jadi mantunya Pak pimpinan pondok pesantren itu. Kan pondok pesantren Habib juga tuh. Yang di Linggau itu kan. Awalnya dari Mazru'illah kan. Kemudian bisa menjadi apapun yang cita-citakan anak dan orang tuanya. Yo, jangan kira alumni pesantren tidak bisa jadi dokter. Terbukti alumni Gontor ada orang 15, 8 orang putra kuliah. Selama ini imit kalau ke Al-Azhar itu pasti agama, ahli tafsir, jadi usah jadi kiai. Tidak. Calon dokter tuh 8 orang, 15 orang, 8 orang putra kuliah di Fakultas Kedokteran. Kuliah di Mesir. Di Mesir. Kemudian ada yang dari Mantingan, putri ya, berapa orang? Ada satu dari Tazaka. Mudir pesantren Tazaka, Kiai Haji Anang Riksa, Masyhadi, MA, dokter, itu lettingan saya waktu di Gontor dulu. Memang 3 beradik, memang makanya orang tua punya visi alumni Gontor. 1-2 orang jadi kiai semua, satu Al-Azhar Kairo yang cewek yang dari Mantingan. Ternyata setelah tamat mereka balik ke kampung di pesantren besar sekarang Tazaka itu. Memang orang tuanya punya visi. Jadi kita harus punya visi nih. Tidak nganarnya kalau anak itu ada tujuan. Nah terakhir alumni pesantren ada nilai plus ya, menjadi idaman para calon ini. Masya Allah. Syukran kasiran, jazakallah khairul jaza Ustaz telah membersamai dalam acara Balada Santri hari ini. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, terima kasih telah menonton acara Balada Santri. Salam sukses, salam berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.